kitab nomor 92, Kitabul Fitan. Kitab tentang fitan. Al-fitan jamak dari fitnah. Al-fitnah mufradnya, singularnya, al-fitan pluralnya, jamaknya, al-fitanu. Adapun al-fitnah secara bahasa sebagaimana dikatakan oleh Ar-Raghib dalam Al-Mufradat, yaitu Mufradat Gharibil Quran, idkhalul dhahab fin nar litadhhara jaudatuhu min radaatihi, yaitu asalnya fitnah adalah fatantuz dhahab, yaitu aku menguji emas dalam api untuk terlihat emas ini baik atau buruk. Sehingga asalnya fitnah itu maknanya adalah ujian. Karena dengan fitnah bisa terlihat mana yang benar dan mana yang salah, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka dibiarkan berkata kami telah beriman kemudian mereka tidak diuji, wa hum la yuftanun. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah benar-benar tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Sebagaimana emas dicek, diuji dengan diletakkan di api, dibakar sehingga terlihat mana emas yang baik dan mana emas yang buruk. Oleh karenanya fitnah digunakan juga dengan makna adalah bakar, ya, membakar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, dzuqu fitnatakum, rasakan azab kalian. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin, kaum mukminat, maksudnya dalam surat Al-Buruj, maksudnya sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan kaum mukminat. Itu tentang orang-orang salihin dari Bani Israel yang dibakar hidup-hidup oleh raja yang zalim. Di sini Allah menggunakan kata fitnah, innal ladzina fatanu, sungguhnya orang-orang yang memfitnah, maksudnya membakar, ya. Jadi makna fitnah banyak. Di antara juga fitnah bisa artinya syirik, dan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwasanya fitnah lebih berat daripada pembunuhan. Maksudnya syirik, kekufuran lebih berat daripada pembunuhan, ya. Demikian juga Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW untuk berhati-hati, jangan sampai mereka ditimpa dengan fitnah. Sebagian ulama menafsirkan jangan sampai mereka terjerumus dalam kesyirikan atau kekufuran. Aw yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa dengan azab yang pedih. Tetapi secara umum fitnah maknanya adalah ujian. Maknanya adalah ujian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap manusia, setiap yang memiliki nyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan maupun dengan keburukan sebagai fitnah, ujian. Allah juga berfirman tentang Nabi Musa, wa fatannaka futuna. Kami memfitnah engkau dalam banyak fitnah-fitnah. Maksudnya kami menguji engkau wahai Musa dalam banyak ujian-ujian, lalu kami menyelamatkan engkau dari ujian-ujian tersebut. Sehingga fitnah selain maknanya ujian, terkadang dimaknakan dengan keburukan, seperti tadi fitnah artinya kesyirikan, fitnah artinya kekufuran, seperti juga ujian harta. Wa fitnatu ummati fil mal, kata Nabi, fitnah umatku pada apa? Harta. Fitnah wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adara 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah, yaitu keburukan yang paling buruk, ujian yang paling berat bagi lelaki, seperti fitnah apa? Wanita. Dan intinya fitnah banyak maknanya, tapi kembali kepada asalnya maknanya adalah ujian. Maknanya ujian. Terkadang kemudian dimaknakan kepada penghujung dari ujian tersebut sering menimbulkan keburukan seperti kesyirikan, kekufuran, fitnah harta, fitnah wanita, dan yang lain-lainnya. Nah, kita belajar Kitabul Fitan ini tujuannya adalah untuk mengenal fitnah-fitnah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa menghindarinya sehingga tidak terjerumus dalam fitnah-fitnah tersebut, tidak tergeret dalam fitnah-fitnah tersebut. Dan kalau ternyata fitnah tersebut sudah
hadir di hadapan kita, bagaimana cara kita untuk menghindarinya. Itu tujuan kita belajar Kitabul Fitan. Karena semakin jauh zaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin banyak fitnah. Apalagi zaman sekarang, fitnah bertumpuk, fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syahwat luar biasa ya. Fitnah jabatan, fitnah wanita, fitnah banyak sekali fitnah syahwat ya. Dengan adanya medsos ya. Kemudian fitnah syubhat juga luar biasa. Kesyirikan, kekufuran, bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat ya. Dahulunya fitnah-fitnah tersebut tidak muncul atau tidak terlihat, tetapi dengan adanya medsos, internet, maka semuanya muncul. Semuanya terlihat, semua orang bisa melihat fitnah-fitnah tersebut. Sehingga siapa yang memegang HP, dia pasti terpapar terhadap fitnah. Pasti fitnah masuk ke dalam hatinya atau melewati penglihatannya atau melewati pendengarannya. Maka tentu semakin tertuntut bagi kita untuk bisa menghadapi fitnah-fitnah tersebut. Maka kalau dikatakan zaman sekarang zaman fitnah, maka itu adalah pernyataan yang benar. Fitnah di sekeliling kita. Seorang terfitnah dalam kesendiriannya. Dahulu kalau orang tidak keluar rumah, dia tidak terfitnah. Sekarang orang dalam rumah, yang penting kuota masih ada, dia terfitnah. Dia terfitnah. Seorang duduk diam-diam tiba-tiba jadi ateis. Kenapa? Dia baca di internet. Enggak ada yang ngajarin dia secara offline, secara fisik. Tetapi ternyata dia belajar lewat online. Jadilah dia kemudian ateis. Seorang belajar cara berzina, bahkan belajar hal-hal yang haram, homoseksual dan yang lainnya dengan online. Dengan online. Luar biasa di zaman sekarang ini. Belum lagi kita bicara tentang fitnah-fitnah pembunuhan yang sekarang terjadi, peperangan antar saudara, peperangan antara orang kafir terhadap kaum muslimin, pembunuhan di sana sini ya. Sering kita dengar pembunuhan begitu sering ya. Oleh karenanya ini semua menekankan kepada kita pentingnya kita belajar Kitabul Fitan, tujuannya agar kita bisa terhindar dari fitnah-fitnah tersebut, agar kita tidak tergeret dalam fitnah-fitnah tersebut, dan kalau sudah fitnah tersebut hadir di hadapan kita, kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang pertama. Bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Itu firman Allah dalam surat Al-Anfal. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, tetapi bisa menimpa orang-orang yang salihin juga. Fitnah, kalau sudah datang fitnah di sini lebih cenderung kepada hukuman. Maknanya apa? Hukuman dan azab. Seperti firman Allah, "Dzuqu fitnatakum", rasakan azab kalian. Ya. Jadi kalau sudah datang fitnah, khawatirlah kalian terkadang datang fitnah tidak menimpa orang-orang zalim saja, tetapi juga menimpa orang-orang yang salihin. Baik. Ketika kata Imam Bukhari, wa makanan Nabi yuhadziru minal fitan. Demikian juga tentang fitnah-fitnah yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan ayat, maka Ibnu Hajar membawakan riwayat perkataan Abdullah bin Zubair atau Zubair, berkata Zubair ya. Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Inna qara'na ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Kami baca ayat ini ketika zaman Nabi masih hidup alaihi salatu wassalam. Ayat ini bunyinya, dan waspadalah kalian, takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Kata Zubair, "Lam nakun nahsibu anna ahluha." Kami menyangka kami tidak dimaksud oleh ayat tersebut. Maksudnya ayat ini akan datang setelah, yaitu pada generasi berikutnya. Akan datang hukuman atau siksaan atau azab yang
atau ujian yang tidak hanya menimpa orang zalim, bahkan menimpa orang saleh. Tapi bukan di zaman kami menyangka demikian. Hatta waqa'at minna haitsu waqa'at, sampai terjadi apa yang terjadi. Ternyata sebagian sahabat juga ya terjatuh dalam perang Al-Jamal, ya, kemudian juga perang Siffin, ya. Dan terjadi fitnah-fitnah yang juga dialami oleh para sahabat. Dalam riwayat yang lain, Az-Zubair berkata, "Laqad khuwifna bihadhil ayah wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dhananna anna khussisna biha." Kami telah ditakut-takuti dengan ayat ini sementara kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak menduga bahwasanya ayat ini dikhususkan buat kami. Ternyata kami juga masuk dalam ayat-ayat ini, ya. Bagaimana fitnah bisa menimpa semua orang, bukan hanya orang-orang yang zalim, jika tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam riwayat, ya, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Amarallahul mu'minin alla yuqirrul munkara baina adhhurihim fayaummahumul adzab." Allah memerintahkan kaum mukminin untuk tidak membenarkan kemungkaran, yaitu tidak dibiarkan. Kalau ada kemungkaran hendaknya diingkari. Yang muncul kemungkaran tersebut baina adhurihim, di tengah-tengah mereka. Karena kalau mereka membiarkan, tidak diingkari, faya ummahumul adzab, maka adzab akan umum menimpa mereka semuanya, baik yang melakukan kemungkaran maupun yang tidak mengingkari. Oleh karenanya, agar adzab tidak menimpa semua orang, maka kemungkaran harus diingkari. Diingkari. Dan asar dari perkataan Ibnu Abbas ini dikuatkan dari suatu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yu'adzibul 'ammah bi'amalil khassah hatta yarawul munkar baina dhahranayhim wa hum qadiruna 'ala an yunkiruhu." Sungguhnya Allah tidak mengumumkan azab, yaitu menimpakan azab kepada semua orang dengan perbuatan kesalahan, kezaliman segelintir orang. Ini yang melakukan dosa cuma segelintir orang. Allah tidak akan menimpakan azab pada seluruhnya sampai mereka melihat kemungkaran muncul di tengah-tengah mereka dan mereka mampu untuk mengingkari. Fa idza fa'alu dzalika adzaballahu al-khassa wal 'amma. Jika mereka ternyata tidak mengingkari padahal mereka mampu, maka Allah akan mengadab yang khusus maupun yang umum, semuanya akan kena. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Jadi ini cara agar fitnah atau hukuman atau azab, di sini fitnah diartikan dengan hukuman dan apa? Azab. Agar tidak menimpa seluruh kaum muslimin, maka harus ada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena kalau kemungkaran tersebar, sekarang kemungkaran tersebar, syahwat maupun syubhat. Syahwat dengan berbagai macam propagandanya, dengan marketingnya luar biasa. Perempuan diekspos di mana-mana, ya. Film-film, nyanyian-nyanyian, disko-disko, semuanya tersebar. Semua tersebar. Semua bisa mengakses. Anak-anak, orang dewasa, istri-istri nonton Korea. Subhanallah, fitnah luar biasa. Fitnah luar biasa. Mau yang ngaji, yang enggak ngaji, yang cadaran, enggak cadaran, bisa mengakses semuanya. Mengerikan. Mengerikan. Waliyadzubillah. Kalau kita dengar cerita-cerita, kita sedih mendengarnya, ya. Kita sedih mendengarnya. Tapi saya enggak elok untuk saya ceritakan di sini. Fitnah itu masuk, kemungkaran tersebut masuk menimpa siapa saja. Kita tidak berbicara orang awam, orang ngaji pun terkena, ya. Karena fitnah masuk dengan kuatnya. Iman mereka tidak kuat untuk membendung fitnah-fitnah tersebut. Fitnah syahwat saya berbicara. Ya. Sampai orang-orang menggambarkan, para penyebar fitnah-fitnah tersebut, syahwat tersebut, saya menggambarkan kalau orang tidak ikut-ikutan menikmati fitnah tersebut, seakan-akan orang bodoh, seakan-akan orang bodoh. Yang tidak ikut-ikutan gini seakan-akan rugi, seakan-akan bodoh, tidak tahu perkembangan zaman, tidak modern, ya. Sampai dikatakan terlalu kaku, tidak moderat, macam-macam tuduhan kepada orang yang menghindarkan diri fitnah. Sehingga sampai fitnah tersebut menjadi suatu hal yang biasa. Saking biasanya, kenapa saking biasanya? Kan tidak ada yang mengingkari. Tapi kalau ada yang bicara, baru orang ternyata ada yang mengingkari. Saya sering bilang, fitnah wanita terbuka aurat
Sekarang sudah hal yang biasa. Betapa banyak orang melihat wanita terbuka aurat dan dia tidak merasa berdosa karena saking banyaknya. Karena saking banyaknya orang buka aurat. Bahkan sebagian orang tidak malu-malu untuk men-share, misalnya ada cuplikan berita atau cuplikan lelucon, di situ ada perempuan buka aurat, terlihat dadanya, terlihat betisnya misalnya, dan dia tidak malu-malu. Dia share di grup orang-orang udah ngaji. Dan orang ngaji pun tidak ada yang mengingkari, tidak ini aurat, jangan sebar. Ketika mengingkari juga malu, pekewu, enggak enak. Sehingga jadilah biasa. Maksudnya terlalu kuat fitnah tersebut sampai jadi biasa. Maka harus ada yang mengingkari. Ya. Saya pernah nonton satu klip ketika ada seorang terkenal alim di tanah air kita ditanya tentang K-pop, dia nggak berani bilang haram, nggak berani. Sehingga orang yang mendengar jawaban dia seakan-akan apa, boleh, seakan-akan boleh. K-pop apalagi yang ragukan tentang keharamannya? Maksiat, perempuan buka aurat, joget-joget, disko-disko, ya, dengan gaya-gaya yang sensual dan macam-macamnya, ya. Tapi takut mengatakan apa? Haram. Takut followersnya kasih jempol kaki, ya. Enggak berani. Orang-orang awam nonton, masya Allah. Ini ustadz yang benar, fleksibel. Kamu jangan kaku, sedikit-sedikit apa? Haram. Ini bagus ini. Ini ustadz yang bijak. Tidak semuanya apa? Haram. Ini namanya ustadz moderat. Ini yang ngerti. Ustadz yang sopan santun. Sopan santun maksudnya yang menghalalkan yang haram. Tidak berani mengatakan ini haram. Ini kita berbicara tentang fitnah syahwat. Yang bilang nonton bioskop saja haram, orang nggak berani. Bahkan ustadz suruh nonton apa? Bioskop. Karena bioskop ada perempuan cantik kita lihat. Sebagian film tersebut ada yang terbuka auratnya. Belum disertai dengan musik-musiknya, belum ada ikhtilat. Emang bioskop syar'i gitu maksudnya. Bioskop syar'i itu masuk, perempuan di belakang, laki-laki di depan, terus filmnya gelap dari awal sampai akhir. Itu bioskop syar'i. Kalau enggak putar pengajian. Tinggal bioskop laki perempuan musik, wah. Meskipun film Islami, di situ ada macam-macam. Sehingga bahkan sebagian dai bangga, saya nonton film ini, coba lihat contoh. Sebenarnya saya pernah nonton ada seorang dai berbicara. Coba lihat contoh dari film apa kemarin dia bilang, film Mission Impossible kata dia. Kita bisa ambil pelajaran dari film Mission Impossible, subhanallah. Maksudnya apa enggak sungkan ngomong begitu maksud saya. Bagaimana masyarakat baca kayak gini, ya sudah seakan-akan suatu halal yang tidak mungkin untuk diingkari. Di situ pasti ada perempuan buka aurat, pasti nggak mungkin, pasti ada musiknya. Bukan musik Islami, sudah kamu bilang musik Islami halal, ini bukan musik Islami, pasti bukan musik apa? Islami. Jadi luar biasa fitnah tersebar. Sehingga orang mau mengingkari nggak enak, seakan-akan dia mutakhallif, yaitu orang badui, orang belakangan, tidak tahu perkembangan zaman, tidak tahu gini. Akhirnya orang tidak bisa mengingkari. Tapi kita bicara lagi belum fitnah syubhat. Di tanah air kita macam-macam ini orang beragama, ya. Yang bilang Nabi keluar cium lututnya lah. Yang bisa bentak malaikat lah. Yang bisa ini, bisa anu, yang bisa padamkan api neraka. Sampai ada yang bantah, kalau api betulan dia nggak bisa padamkan, kalau api neraka dia bisa. Macam-macam. Terus semuanya diam, tidak ada yang mengingkari. Kasihan masyarakat. Maka harus ada orang yang berkorban untuk mengingkari. Meskipun akhirnya dibenci oleh sebagian orang, dituduh yang tidak, tapi itu harus dilakukan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditulisin surat oleh Muawiyah mungkin sebagai gubernur atau sebagai khalifah. Dia berkata, wahai Aisyah, Ummul Mukminin, berilah wasiat kepadaku, ya, wala tuktsiri alayya, tapi jangan banyak-banyak. Ingin wasiat singkat padat. Maka Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man yutamasa ridallah bi sakhatin nas, kafallahu mu'natan nas. Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan mencukupkan dia dari urusan apa? Manusia. Jadi terkadang kita cari pahala dengan mengingatkan orang-orang dari kemungkaran. Meskipun
resikonya dibenci oleh masyarakat, followernya jadi berkurang, dituduh Wahabi. Terkadang kita harus kasihan masyarakat. Sementara orang-orang yang tokoh-tokoh terkenal yang harusnya berbicara tidak berbicara. Seandainya mereka berbicara mungkin lebih dengar kita ini siapa. Yang terkenal banyak, mereka tidak ngomong terus gimana? Kapan masyarakat mengetahui benar yang salah? Sebenarnya dikatakan oleh seorang salaf, "Idza sakatta anta wa sakatu ana, mata yu'raful haq minal batil." Ya. Kalau kau diam saya juga diam, kapan kebenaran diketahui dari kebatilan? Maka ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran, berbagai macam kesyirikan, berbagai macam khurafat, berbagai macam bid'ah, harus ada yang berbicara. Urusanmu didengar tidak didengar urusan kedua. Harus ada yang berbicara agar fitnah tidak menimpa semua orang. Agar fitnah tidak menimpa semua orang. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari berkata, "Wa ma kana an-nabiyyu yuhadziru minal fitan," dan juga fitnah-fitnah yang ditahdzir, diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja fitnah tersebut? Di sini Al-Imam Bukhari membawakan hadis-hadis. Yang pertama beliau berkata, baik, saya kembali kepada pernyataan Az-Zubair ya. Ketika Az-Zubair menyampaikan bahwasanya kami menyangka fitnah ayat tersebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada fitnah yang tidak menimpa hanya orang zalim saja di antara kalian. Kami menyangka itu ayat hanya berlaku pada generasi setelah kami. Ternyata juga menimpa apa? Menimpa kami ya. Wallahu alam, dia mengatakan sampai muncul fitnah yang terjadi seperti Ma'rakatul Jamal, Ma'rakatus Siffin, yaitu perang saudara di antara kaum muslimin. Menurut mereka itu adalah fitnah. Itu adalah fitnah yang menimpa siapa saja ya. Menimpa siapa saja ya. Ya tidak hanya menimpa pelaku dosa, bahkan menimpa orang-orang salihin ya. Terjadi fitnah sehingga terjadi perang saudara ya. Makanya banyak ulama mengatakan itu perang fitnah sehingga sebagian besar sahabat kabur, tidak ikut-ikutan dalam perang Jamar maupun perang Siffin ya. Sebagian besar sahabat tidak mau ikut karena mereka menganggap ini fitnah yang diisyaratkan oleh Allah atau diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebagian ulama, sebagian sahabat berijtihad. Mereka bertujuan baik sehingga mereka masuk dalam fitnah tersebut. Baik, hadis pertama, Al-Imam Al-Bukhari berkata, qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Bishr ibn As-Sarai qala haddatsana Nafi' bin Umar an ibni Abi Mulaikah qalat Asma' anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah. Tapi kita lanjutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ana ala haudhi antadhiru man yaridu alayya." Aku berada di telagaku. Aku menanti orang yang datang kepadaku, yaitu dari umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yu'khadhu bi nasin min duni fa aqul. Ketika ada yang mau datang kepadaku maka diambil sebelum tiba kepadaku. Fa aqulu ummati, aku berkata umatku, kenapa dihalangi menuju ke telagaku? Fa yuqalu la tadri, maka dikatakan kepadaku, sungguhnya engkau tidak tahu wahai Rasulullah, masyau alal qahqara, mereka jalan mundur, yaitu mereka murtad. Qala Ibnu Abi Mulaikah, berkata Ibnu Abi Mulaikah, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina au naftana ya. Ya, kemudian Ibnu Abi Mulaikah berdoa, ya Allah kami berlindung kepada Engkau jangan sampai kami kembali ke belakang, maksudnya murtad, atau kami terfitnah. Hadis yang sama kata Imam Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awana an Mughirah an Abi Wa'il qala Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faratakum 'alal haud." Sungguhnya aku menunggu kalian di telagaku. Farat maksudnya di depan, datang terlebih dahulu, menyiapkan segalanya sampai yang belakangan datang. Aku menunggu di telagaku, menyiapkan kedatangan kalian. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum, maka akan ditampakkan kepadaku sekelompok lelaki dari kalian. Hatta idza ahwaitu liunawilahum, sampai ketika aku ingin mengajak mereka, ikhtalaju atau ukhtuliju duni, maka mereka pun ditarik, dicabut, diambil. Fa aqulu, aku berkata, Rabbi ashabi, ya Rabbku, sungguhnya mereka sahabat-sahabatku. Fa yaqulu la tadri ma ahdatsu ba'dak, maka Allah berkata, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Hadis berikutnya mirip juga, berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Yahya ibnu Bukair qala haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Abi Hazim qala sami'tu Sahal bin Sa'ad yaqul, berkata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'alal haud, aku menunggu kalian di telaga. Man waradahu syariba minhu, siapa yang tiba di telagaku dia akan minum dari telagaku. Wa man syariba minhu lam yadhma ba'dahu abada, siapa yang minum dari telagaku dia tidak akan haus selama-lamanya. La yaridunna, dalam riwayat la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, sungguh-sungguh akan datang kepadaku suatu kaum, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Thumma yuhalu baini wa bainahum, kemudian dihalangi antara aku dengan mereka. Qala Abu Hazim, berkata sang perawi, fasami'ani Nu'man bin Abi Ayyash wa ana uhaddithuhum hadza, maka Nu'man bin Abi Ayyash mendengarku aku menyampaikan kepada orang-orang hadis ini, maka dia berkomentar, dia berkata, hakadha sami'ta Sahlan, demikiankah Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu mendengar hadis ini? Faqultu na'am, aku berkata iya demikian. Qala wa ana asyhadu ala Abi Sa'id Al-Khudri, dan aku bersaksi atas Abu Sa'id Al-Khudri, la sami'tuhu yazid fihi qala, sungguh aku mendengar yazidu fihi qala, Abu Sa'id Al-Khudri ada tambahan, dia berkata innahum minni fayuqalu, Nabi berkata sungguhnya mereka dariku, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma baddalu ba'dak, sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka ganti setelahmu. Fa aqulu suhqan liman baddala ba'di, jauh-jauh itu celaka-celaka orang yang mengganti setelahku. Tapi hadis ini intinya apa? Intinya Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya timbul fitnah setelah wafatnya Nabi, menimpa sebagian orang yang akhirnya jadi murtad. Ada fitnah yang muncul setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimpa sebagian orang-orang yang pernah berstatus sebagai sahabat karena melihat Nabi dan beriman, kemudian menjadi murtad. Fitnah luar biasa dimulai sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada sini dimulai dengan Rasulullah bersabda, ana faratukum 'alal haud, atau ana 'ala haudi, aku menanti kalian, mendahului kalian di telagaku. Farat maksudnya mendahului. Dan telaga Nabi sebagaimana datang dalam banyak hadis menjelaskan tentang telaga Nabi yang panjangnya sejauh sebulan perjalanan, lebarnya sejauh sebulan perjalanan. Kemudian airnya begitu asyaddu bayadan minal thalj, lebih putih daripada salju. Kemudian ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kemudian cangkirnya sebanyak adadun nujum fis sama, sebanyak bintang-bintang di langit. Karena umat Nabi datang banyak, sehingga mereka kalau datang mereka ingin minum tidak usah tunggu-tungguan karena cangkirnya apa? Banyak. Dan Nabi menunggu umatnya, dan umatnya terlihat. Nabi kenal mereka dengan ghurran muhajjalina min atharil wudu, dengan cahaya yang keluar dari wajah dan tangan dan kaki dari bekas wudu. Nabi mengenali mereka. Maka mereka datang, Nabi sambut. Mereka datang, Nabi sambut. Tentu para ulama khilaf tentang di mana letak al-haud ini. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan di padang mahsyar ketika orang sedang kehausan. Ada yang mengatakan setelah sirat. Ada khilaf panjang. Tapi intinya, siapa yang datang dari ke telaga, maka dia pasti minum. Yang penting sampai ke telaga. Dan siapa yang minum, lam yadhma ba'dahu abadan, dia tidak akan haus selama-lamanya. Isyarat dia akan masuk surga. Karena orang masuk neraka pasti kehausan. Orang masuk neraka pasti apa? Kehausan. Taib, di sini Nabi bercerita, ternyata ketika Nabi sedang menanti umatnya, tiba-tiba ada sekelompok orang datang dalam riwayat tadi binasin, yaitu sekelompok orang. Dalam riwayat yang lain, la yurfa'anna ilayya rijalun minkum,
beberapa orang dari kalian, maksudnya tidak banyak, sekelompok orang. Dalam riwayat yang Usayhibi, yaitu sekelompok kecil dari sahabatku. Jadi Rasulullah sekelompok orang, maksudnya bukan ribuan orang, bukan ratusan orang, enggak. Rijalun minkum, sekelompok orang dari kalian. Lafal-lafal memberi isyarat bahwasanya mereka tidak banyak. Rijalun, Usayhibi, itu isim tasghir dari ashabi, sedikit. Kemudian binasin, sedikit ya. Mereka datang menuju Nabi dan Nabi kenal mereka. Ketika Nabi hendak menyambut mereka, tiba-tiba ukhtuliju duni. Tiba-tiba mereka diambil. Dalam riwayat yuhalu baini wa bainahum, ada hal menghalangi Nabi. Nabi tidak bisa mendekati mereka, mereka tidak bisa mendekati Nabi. Tiba-tiba mereka mundur kemudian dibawa pergi. Tentu dibawa pergi mungkin ke neraka jahanam atau terhalangi. Intinya tidak bisa datang ke haud. Entah dibawa ke neraka jahanam, pokoknya tidak bisa minum dari haud. Di situ Nabi berkata, "Ya Rasul, ya Allah, ya Rabbi, itu umatku." Tadi dalam riwayat itu adalah sahabatku. Maka Allah mengatakan atau malaikat menjawab, dalam riwayat Allah yang berkata, dan riwayat yuqalu dikatakan kepada Nabi, entah Allah entah malaikat, maka dikatakan, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da." Kau tidak tahu apa yang mereka lakukan, bid'ah yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Mereka buat muhdats, ihdaats, itu membuat bid'ah setelah sepeninggalmu. Kemudian dalam riwayat yang lain, "Innaka la tadri ma baddalu ba'dak." Kau tidak tahu apa yang mereka ganti-ganti setelahmu. Ya. Taib. Di sini kemungkinan tentang orang-orang yang terhalangi dari telaga. Bisa jadi maksudnya mereka murtad. Bisa jadi mereka maksudnya apa? Murtad. Sehingga mereka tidak bisa minum dari telaga sama sekali. Disebut dua kemungkinan disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya. Bisa jadi maksudnya mereka adalah pelaku kemungkaran yang besar. Kata Ibnu Hajar, "In kanu mimman irtadda 'anil Islam, fala iskala fi tabarri Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum wa ibadihim." Kalau mereka murtad, maka tidak jadi masalah Nabi berlepas diri dari mereka. Nabi mengatakan suhqan liman baddala ba'di. Celaka jauh dari orang yang mengganti-ganti setelahku. Kalau itu orang kafir murtad, oke. Tapi ada kemungkinan kedua, wa in kanu mimman lam yartad lakin ahdatha ma'siyatan kabiratan min amalil badan aw bid'atin min i'tiqadil qalbi. Bagaimana kalau yang dimaksud adalah orang-orang yang kemudian melakukan dosa besar? Makanya sebenarnya menafsirkan maksudnya adalah orang melakukan kezaliman besar seperti pemerintah yang bejat, yang berbuat zalim kepada banyak masyarakat. Ini termasuk dalam hadis ini. Jadi maksiat besar bukan maksiat kecil. Maksiat yang besar, kezaliman yang besar, atau orang yang melakukan bid'ah besar seperti bid'ah akidah min i'tiqadil qalbi, kata Ibnu Hajar, dan ini pendapat juga disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dan juga disebut oleh Al-Qurtubi. Maksudnya pelaku bid'ah besar yang terkait dengan akidah seperti Khawarij, Mu'tazilah, Rafidhah. Bid'ah terkait dengan apa? Akidah, bukan bid'ah amaliyah. Maka bagaimana nasib mereka? Faqad ajaba ba'dhum bi annahu yahtamilu an yakuna a'rada anhum wa lam yashfa' lahum ittiba'an li amrillahi fihim hatta yu'aqibahum ala jinayatihim wala mani'a min dukhulin fi umumi syafa'ati li ahli kabair min ummatihi. Maka Rasulullah SAW berlepas diri dari mereka karena mereka melakukan dosa-dosa yang besar, melakukan bid'ah besar, maka mereka digiring, dimasukkan, dihukum oleh Allah, dimasukkan neraka. Tapi karena mereka tidak kafir, bisa jadi mereka mendapatkan syafaat Nabi setelah itu. Bisa jadi mereka mendapatkan syafaat Nabi setelah itu. Yang jelas mereka tidak bakalan minum dari telaga Nabi SAW. Maka ini peringatan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang sangat besar, demikian juga bid'ah yang sangat besar, terutama bid'ah yang terkait dengan akidah. Maka waspada, meskipun tidak sampai derajat kufur. Bid'ah ada yang sampai kufur. Bid'ah kufur seperti wahdatul wujud, merasa Allah bersatu dengan makhluk. Ini bid'ah sampai apa? Kekufuran. Seperti bid'ah yang terkait dengan syirik, minta-minta kepada penghuni kubur, ini bid'ah, tetapi sampai pada kekufuran. Ada bid'ah yang tidak sampai pada kekufuran, ya. Kalaupun tidak sampai pada kekufuran, karena bid'ah ini sangat besar, maka orang akan terhalangi dari telaga Nabi SAW. Baik. Jadi dua kemungkinan mereka ini, bisa jadi murtad, bisa jadi pelaku dosa besar atau bid'ah besar. Dosa besar juga dosa besar yang luar biasa, ya. Baik. Hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana sayangnya Nabi kepada umatnya. Sampai Nabi SAW menanti mereka di telaganya.
Nabi menyiapkan agar menyambut mereka, menunjukkan Nabi sangat sayang kepada umatnya, dan Nabi menyambut dengan gembira agar umatnya datang kemudian minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan kepada Nabi ketika Nabi mengatakan umatku, umatku, sahabatku, sahabatku, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu. Kau tidak tahu apa yang mereka ganti-ganti setelahmu. Menunjukkan Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan. Makin dalil yang sangat tegas bahwasanya Nabi tidak keluar-keluar dari kuburan. Tidak seperti perkataan sebagian orang, Nabi keluar dari kuburan, jalan-jalan, keliling-keliling Surabaya, Madiun tidak dimampiri, langsung ke Surabaya. Tapi kalau Nabi kerjanya jalan-jalan, Nabi tahu perubahan-perubahan, iya atau tidak? Kalau Nabi bisa keluar tiap hari jalan-jalan, ada yang bilang Nabi pergi ke Yaman, ketemu dengan Habib Fulan, kunjungan ke rumah Habib Fulan, seperti ada klip yang sempat beredar, katanya ada Habib jalan ingin ziarah ke kuburan Nabi di Madinah. Ketika dia menuju kuburan Nabi, tiba-tiba Fatimah radhiyallahu anha muncul. Berkata, Habib mau kemana? Saya ingin ziarah bapakmu. Bapakku lagi enggak ada, lagi pergi ke Habib Fulan di sana, di Yaman. Jadi kuburan lagi kosong. Maksudnya Nabi suka jalan-jalan. Nah, kalau Nabi suka jalan-jalan, Nabi tahu perubahan politik enggak? Tahu. Ini khurafat sebagian orang seperti itu. Nabi suka jalan-jalan. Nabi ketemu sini, ketemu sana, ketemu guru saya, ketemu ini. Maka saya sering bantah bahwasanya dalil yang tegas adalah hadis ini. Dikatakan kepada Nabi, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hadisnya diriwayatkan oleh banyak sahabat, sampai ada hadis mutawatir tentang hadis ini. Tentang telaga Haud ini hadisnya mutawatir. Yang meriwayatkan sahabat banyak. Nabi mengatakan, dikatakan kepada Nabi, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal dunia. Maka Nabi berkata, aku berkata seperti qaul Abdus Saleh, seperti perkataan Nabi Isa alaihissalam. Nabi bahkan menguatkan perkataan dia. Sebagaimana perkataan Nabi Isa ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa pada hari kiamat kelak, wahai Isa, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kau telah memerintahkan kepada umatmu untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Kata Nabi Isa, maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah menyuruh mereka demikian. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbukum. An ibudullaha rabbi wa rabbakum. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali sembahlah Allah semata Tuhanku dan Tuhan kalian. Kemudian Nabi Isa berkata, kata Nabi Muhammad, aku berkata seperti Nabi Isa berkata, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka, umatku, ketika aku masih hidup bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ketika kau angkat aku, maka engkau yang menyaksikan perbuatan mereka. Itu Nabi Isa mengatakan, saya tidak tahu menahu ya Allah. Saya tidak tahu menahu bahwasanya mereka menyembah saya. Saya tidak tahu menahu. Waktu saya masih hidup, mereka tidak menyembah saya. Wa kuntu syahidan alaihim ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi atas mereka sementara aku bersama mereka. Tatkala kau angkat aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka menyembah engkau. Kata Nabi berdalil dengan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi ingin mengatakan sebagaimana Nabi Isa tidak tahu apa yang terjadi setelah dia wafat, aku pun demikian. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah aku wafat. Paham? Maka khurafat yang mengatakan Nabi keluar ketemu Kiai Fulan, ketemu Habib Fulan, ketemu Ustadz Fulan. Saya sering bantah bagaimana Nabi SAW tidak pernah keluar dari kuburan ketemu dengan istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Antum kira-kira kalau mati terus keluar ketemu siapa? Ketemu istri yang paling antum cintai, yang satu-satunya ya. Ketemu teman-teman dekat, ya kan keluar ketemu teman-teman dekat. Nabi waktu meninggal istrinya 9, tidak satu istri pun dia datangi ajak ngobrol, enggak ada. Putrinya yang sangat dia sayangi, Fatimah radhiyallahu anha, meninggal 6 bulan setelah Nabi wafat. Kenapa? Saking sedihnya dia terpisah dari ayahnya, sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia. Ya. Seandainya Nabi selalu muncul tiap hari ketemu Fatimah, kira-kira Fatimah sakit-sakitan enggak? Enggak lah, setiap hari ketemu Abi, alhamdulillah ketemu Abi tiap hari. Ternyata Fatimah sakit-sakitan akhirnya meninggal setelah 6 bulan karena Nabi tidak pernah lagi ketemu dia. Nabi tidak pernah ketemu ngobrol sama Abu Bakar, sama Umar, sama Utsman, sama Ali, sama sahabat-sahabatnya, sama istri-istrinya, sama anaknya. Terus tiba-tiba 1400 tahun kemudian ketemu kamu ini siapa? Keluar dari kuburannya, cium lututmu, kamu ini siapa ya akhi? Kamu ini siapa, luar biasa. Orang harusnya mikir dong secara. Ya. Terus
Nabi seandainya dia bisa keluar kasih wejangan, harusnya Nabi memberikan faedah kepada umatnya. Ada masalah gini, lakukanlah begini, begini, begini. Kemudian keluar cuma ketemu kamu, ngapain? Harusnya Nabi kasih wejangan. Sekarang umatnya, dia sangat sayang kepada umatnya. Umatnya sedang dalam kondisi fitnah yang begitu besar. Harusnya dia kasih wejangan, caranya begini, begini, begini. Lewat Habib Fulan kek, lewat Kiai Fulan kek, lewat siapa kek. Karena umat sedang dalam kesulitan sekarang. Cuma datang ketemu ngobrol sama kamu buat apa? Datang cuma cium lutut kamu juga buat apa ya akhi? Jadi ini khurafat yang nyata. Bilang Nabi keluar sana ikut acara ini, ikut acara anu, ada bekas kakinya di mana. Ini dibantah oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Risalatun fi Hukmil Maulid. Dia bilang khurafat orang-orang, katanya acara maulid Nabi ikut serta dalam acara tersebut. Acara maulid ada 10, Nabi hadir semuanya. Luar biasa. Jadi ini hadis yang sangat tegas bahwasanya Nabi tidak tahu apa yang terjadi setelah beliau meninggal dunia. Bahkan dia berdalil dengan perkataan Nabi Isa alaihissalam. Baik. Faedah berikutnya bahwasanya hadis ini juga dijadikan dalil oleh orang Rafidhah untuk mengkafirkan para sahabat. Mereka mengatakan bahwasanya para sahabat setelah Nabi meninggal mereka murtad. Ribuan sahabat murtad. Yang tidak kafir cuma ada yang mengatakan cuma 4 orang. Ada yang mengatakan cuma 9 orang, ada yang mengatakan cuma 18 orang. Di antara yang tidak kafir adalah Ahlul Bait tentunya, Ali, Hasan, Husain, Fatimah. Yang selain Ahlul Bait kata mereka cuma 4 orang. Ada Al-Miqdad bin Aswad, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian satu lagi saya lupa siapa. Intinya hanya 4 orang. Ada yang mengatakan cukup lebih dari itu. Artinya sahabat ribuan, semuanya apa? Murtad. Mereka dalil dengan hadis-hadis seperti ini. Maka bantahannya di antara yang mereka kafirkan siapa? Abu Bakar, Umar dan Utsman. Abu Bakar, Umar, Utsman kafir. Bahkan gembong orang-orang kafir. 2 berhala, Abu Bakar, Umar berhala orang-orang Quraisy. Makanya di antara doa mereka, doa sonamai Quraisy. Kalau mereka pergi, saya dulu waktu pertama kali masuk Madinah, ada guru mengatakan, saya tidak ingin kalian dengar dari orang. Kalau ada orang-orang Rafidhah datang ke kuburan Nabi, kamu dengar dengan telingamu sendiri. Dia berdoa, Allahumma al'an sonamai Quraisy. Ya Allah, laknatlah 2 berhala Quraisy, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Wajibtaihima wa tawgutaihima. Jadi mereka di antara doa mereka melaknat Abu Bakar dan Umar. Karena mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Mereka menuduh Abu Bakar merebut kekuasaan dari Ali dan Umar merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Demikian juga Utsman merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka mengatakan para sahabat semuanya kafir. Dalilnya hadis ini. Maka bantahannya kita mengatakan pertama, Rasulullah menyebutkan hanya sedikit dalam hadis-hadis yang sahih. Rijalun minkum, sekelompok orang, sedikit. Usayhibi, cuma sedikit. Ini yang pertama. Yang kedua, yang meriwayatkan hadis ini semuanya mereka kafirkan. Asma mereka kafirkan, Abu Sa'id Al-Khudri mereka kafirkan, Abdullah bin Mas'ud mereka kafirkan, Sahal bin Sa'ad mereka kafirkan. Lalu mereka kafirin, kenapa mereka terima hadis-hadis ini dari orang-orang apa? Kafir. Paham? Yang ketiga yang menakjubkan, mereka mengkafirkan Abu Bakar, bahkan gembong kekufuran. Padahal kita tahu dalam sejarah ketika Nabi SAW meninggal dunia, muncul gerakan murtad. Semua kota murtad. Semua kota-kota yang pernah masuk Islam murtad, kecuali 3 kota. Mekah, Madinah, Taif. Selainnya semua murtad. Muncul nabi-nabi baru. Ada Sijah, nabi perempuan. Ada Musailimah Al-Kadzab. Ada Al-Aswad Al-Ansi. Ada Tulaih Al-Asadi. Banyak nabi baru yang masing-masing punya pengikut. Siapa yang memerangi mereka? Yang mereka Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bikin 11 pasukan kemudian berangkat, di antaranya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Terjadi peperangan. Ada orang juga murtad gara-gara tidak mau bayar zakat. Tidak bayar zakat, ditagih zakat, maka mereka memerangi. Juga murtad ketika gara-gara mengingkari hukum apa? Zakat. Siapa yang memerangi itu semua? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memerangi orang murtad, dia sendiri dimurtadkan oleh apa? Orang-orang Rafidhah. Orang Rafidhah enggak tahu otaknya taruh di mana ya. Subhanallah. Mereka mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, sementara Abu Bakar As-Siddiq terkenal yang memerangi orang-orang apa? Murtadin. Dan Allah menyebutkan Abu Bakar dalam Al-Quran, di antaranya yang jelas sekali, Thaniyah tsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu sahibihi la tahzan. Orang kedua ketika dalam goa, maksudnya Jabal Thawr, goa Thawr. Idh yaqulu sahibi, tatkala dia berkata kepada kawannya,
Semua orang tahu maksudnya siapa? Abu Bakar. La tahzan, jangan kau sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita, bersama saya dan kamu. Kalau Abu Bakar kafir, tidak mungkin Nabi mengatakan Allah bersama kita. Nabi mengatakan Allah bersamaku, bukan bersama kamu. Tapi Nabi mengatakan Allah bersama kita. Tenang, jangan kau takut. Dan di situ Allah menetapkan Abu Bakar adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang memuji Abu Bakar dan akan dibaca sampai hari kiamat. Mustahil Abu Bakar kafir sementara Allah abadikan pujiannya dalam Al-Quran. Mustahil. Mustahil Abu Bakar kafir sementara Allah biarkan pujian dalam apa? Al-Quran. Banyak ayat-ayat turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi maksud saya bahwasanya benar ada sebagian sahabat yang murtad, ya, tapi bukan sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman dan yang lainnya, ya, yang pernah mulazamah kepada Nabi sampai puluhan tahun, ya. Ini adalah fitnah dari orang-orang Rafidhah, kedustaan yang mereka lakukan. Maka benar perkataan Imam Syafi'i tentang orang Rafidhah, ketika ditanya tentang Rafidhah, kata dia syarru isabah. Syarru isabah itu firqah yang paling buruk. Baik, kita lanjutkan. Berapa menit lagi maghrib? 6 menit. 5 menit. Tapi kita lanjutkan nanti habis maghrib lanjut lagi. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab kedua, bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satarawna ba'di umuran tunkirunaha." Kalian akan melihat setelahku perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Wa qala Abdullah bin Zaid, berkata Abdullah bin Zaid, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, "Isbiru hatta talqauni 'alal haud." Sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga. Yaitu kalau kalian melihat kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa, bersabarlah. Sampai kalian kalau bersabar, kalian akan bertemu dengan aku di telaga. Mafhumnya, kebalikannya, kalau kalian tidak bersabar, kalian tidak akan bertemu denganku di telaga. Maka bersabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga. Kemudian Imam Bukhari menyampaikan hadis, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya bin Sa'id, qala haddatsana Al-A'mash, qala haddatsana Zaid bin Wahb, qala sami'tu Abdullah radhiyallahu anhu qala qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunha." Sungguhnya kalian setelahku akan melihat ada atharah dan juga perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Apa itu atharah? Atharah ditafsirkan dengan dua tafsiran. Yang pertama al-infirad, yaitu mengkhususkan kepemilikan bersama untuk diri sendiri. Mengkhususkan kepemilikan bersama untuk diri sendiri. Misalnya ini ada suatu fasilitas untuk umum, dia pakai sendiri. Ini uang untuk umum, dia pakai sendiri. Ini uang rakyat, dia pakai untuk apa? Sendiri. Ini namanya al-atharah. Ya, apakah dengan peraturan, apakah dengan paksaan, apa dengan kezaliman? Nabi mengatakan akan datang penguasa-penguasa yang mereka melakukan atharah, yaitu perkara yang merupakan kepemilikan bersama digunakan untuk kepentingan apa? Pribadi. Atharah. Kedua, ditafsirkan atharah yaitu di mana penguasa mendahulukan sebagian orang yang kurang pantas sementara orang yang pantas tidak dijadikan pejabat. Ya, jadi ini tidak pantas, tapi mungkin karena kerabat, karena teman, karena punya jasa di masa lalu, maka ini yang diangkat. Sementara yang berhak tidak diangkat. Itu namanya atharah. Itu namanya atharah. Jadi dua tafsir tentang atharah. Maka Nabi berkata, kalian akan melihat setelahku adanya atharah. Jadi apa artinya atharah? Pertama apa? Mengkhususkan kepemilikan bersama untuk diri pribadi atau untuk keluarga sendiri. Yang kedua, mengedepankan orang yang tidak layak dengan meninggalkan orang yang layak. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah. Kalau kami mendapati hal tersebut ya Rasulullah, apa perintah Anda kepada kami mendapati orang-orang seperti ini, penguasa seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu ilaihim haqqahum wa salullaha haqqakum. Tunaikan hak penguasa-penguasa tersebut. Adapun hak kalian, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian boleh minta kepada mereka, kalau mereka enggak kasih, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalian harus tetap menunaikan hak mereka. Baik, kita stop dulu, insyaallah habis salat maghrib kita lanjutkan biidznillah taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.